Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Hari ini warna liturgi kita adalah warna putih dan kuntum sendiri pada hari ini mengambil tema hidup tulus tanpa kepalsuan. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10 dan ayat 13 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 5. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 21 dan bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan 51. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini hampir sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022, hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020, dan hari Jumat tanggal 30 September tahun 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan 51 berkisah tentang Natanael yang mendapat rahmat dan karunia boleh berjumpa dengan Yesus Kristus. Sebagaimana kita bisa baca pada Injil Yohanes 1 ayat 47b. Dan pada akhirnya dapat melihat kebesaran dan keajaiban Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana kita bisa baca pada ayat yang ke-51. Sebagai catatan, Yohanes merupakan satu-satunya penulis Injil yang menyebutkan tentang tokoh bernama Natanael. Sebelum berjumpa dengan Yesus Kristus, Natanael sempat meremehkannya, mengingat Yesus Kristus berasal dari kota miskin Nazaret dan hanya anak seorang tukang kayu. Selain itu, dalam pemikiran orang Yahudi, Mesias akan datang dari Yudea, tanah Daud, bukan dari Galilea, yang didominasi oleh kaum kafir. Tanggapan Natanael terhadap ajakan Filipus untuk bertemu Yesus Kristus bukan ungkapan sinis atau ketidakpercayaan, melainkan sebagai bentuk pernyataan dari apa yang diketahui dan diyakini kalangan Yahudi saat itu. Ada kualitas dalam diri Natanael yang dilihat oleh Yesus Kristus, yaitu ia tidak pernah berpura-pura, tanpa tipu daya, kebohongan, bermuka dua dan dibuat-buat. Hal itu bisa kita lihat dalam Injil Yohanes 1 ayat 47b dan c. Pada akhirnya, Natanael menjadi contoh bagaimana beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana orang yang tanpa kepalsuan dengan segera akan percaya kepadanya, sebab hatinya tulus dan murni. Hidup tanpa kepalsuan akan mempermudah pula dalam mengikuti tuntunan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara yang membuat hidup ini rumit adalah pikiran dan hati yang berbelit-belit. Janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Natanael
Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 51 juga ditujukan pula kepada kita, terutama bagi kita yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita akan melihat sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita dan merasakan kuasa ilahi yang bekerja dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar tetap hidup dalam ketulusan dan tanpa kepalsuan dalam beriman, sehingga kita mudah dibentuk dan semakin mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.